Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel, lancar nggih puasanya? Hari ini saya ingin membahas tentang weton yang paling rawan sering mengalami yang namanya ketindian atau kelindien ya oleh makhluk halus. Nah, ini penyebabnya apa? Mengapa weton-weton ini sering mengalami yang namanya ketindian atau kelindien? Monggo disimak, barangkali informasi ini bisa berguna bagi Anda yang sering mengalaminya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Pernahkah Anda mengalami yang namanya kelindihan atau ketindihan yang mana itu kayak seperti digujer ya, kayak dipegangi, nggak bisa gerak, nggak bisa bersuara, kadang melihat sosok yang menyeramkan, kadang juga seperti dicekik atau dibanting atau melayang atau apapun itu, padahal Anda merasa sadar antara mimpi dan tidak. Jadi mengenai seseorang yang mengalami ketindihan atau kelindien atau erp ya kalau bahasanya, ini menurut kedokteran juga ada penjelasannya. Menurut Jawa, orang Jawa ya, itu juga ada penjelasannya. Kalau menurut kedokteran itu dinamakan sleep paralysis, yang mana seseorang merasakan perasaannya itu sadar tapi tidak bisa bergerak, di mana dia itu antara posisi terjaga dan tidur, atau bisa disebut dengan kelumpuhan tidur ya. Nah, itu kalau menurut studi kedokteran. Tapi kalau menurut orang Jawa ya, ini berhubungan dengan magis, yang mana seseorang tersebut diganggu ya oleh makhluk halus, entah itu digujer, entah itu dibuat melayang ataupun yang lainnya. Istilahnya dia itu masuk ke gerbangnya alam gaib, yang mana dia itu tidak bisa melakukan apa-apa sebelum dia benar-benar sadar. Kalau menurut penelitian, sleep paralysis ini terjadi bisa jadi karena orang tersebut insomnia, kemudian cemas, kemudian ketakutan berlebih, kemudian posisi tidurnya, stres ya, kemudian depresi, kualitas tidur terganggu, kemudian pola tidurnya tidak teratur atau rasa kecemasan yang berlebih. Tapi kalau menurut orang Jawa bisa jadi juga begitu, atau bisa jadi dia itu bahkan keadaan yang sedang tidak memikirkan apa-apa ya, sedang enjoy, badannya juga enak-enakan aja, tapi tiba-tiba mengalami yang namanya ketindihan atau kelindien. Lalu mengapa weton-weton yang akan saya sebutkan ini paling rawan atau sering mengalami yang namanya kelindihan atau ketindihan ya? Ini bukan berarti weton yang lain tidak loh ya, semua berpotensi, tapi weton-weton ini sering mengalami dikarenakan memiliki alasan tertentu ya. Di antaranya yang pertama adalah weton Selasa Legi atau weton Selasa Manis. Mengapa? Karena weton Selasa Legi ini memiliki aura merah yang sangat kuat, yang mana ini sangat menjadi daya tarik makhluk halus ya. Kemudian dia juga memiliki sifat ambisius yang tinggi. Kadang-kadang ini bisa dibawanya menjelang tidurnya. Sifat yang seperti ini juga turut menarik makhluk astral untuk mendekati lah. Mendekatinya ketika dia dalam posisi yang sedikit agak lemah, di mana dia itu serasa ngantuk ya, antara mau tidur tapi dia masih sadar. Nah, ini apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi seperti ini ya? Harusnya sebelumnya bersihkan diri dulu ya sebelum tidur, kemudian jangan lupa berdoa, karena ini Selasa Legi merupakan salah satu weton yang menjadi incaran makhluk halus. Bukan saya menakut-nakuti ya, tapi orang-orang Selasa Legi yang tidak pernah mengalami yang namanya sleep paralysis ataupun ketindihan ini ya, bisa jadi memang dia itu terjaga ya, bisa jadi ada malaikat yang menjaganya sehingga tidak ada makhluk halus yang berani mengganggunya. Baik, yang kedua ini adalah weton Rabu Wage. Mengapa Rabu Wage salah satu weton yang rawan paling sering mengalami yang namanya kelindian atau ketindian? Dikarenakan Rabu Wage ini angan-angannya ini dia tipe orang yang romantis sebenarnya, amat suka berkasih-kasihan. Nah, pikirannya yang ngefly, pikirannya yang seneng ya, ini bisa menjadi peluang makhluk halus untuk mewujudkan imajinasinya. Hati-hati ini ya. Pernah ya ada cerita nih ya, setengah tidur
tahu-tahu didatangi orang yang tampan, orang yang cantik, tapi orangnya ini kayak nggak bergerak gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu ya. Padahal dia melihat sekelilingnya, di sekitarnya, di sebelahnya ada siapa, dia tahu dengan seksama, tapi dia merasakan seperti didatangi. Nah, itu bisa jadi karena ya si makhluk halus tersebut ini mimbo-mimbo. Jadi mimbo-mimbo seperti yang diangan-angankannya. Nah, ini jadi untuk orang-orang Rabu Wage ini kalau berangan-angan ya seperti romantis yang terlalu itu jangan sampai dimasukkan ke dalam hati ya. Jangan sampai terbawa tidur supaya tidak terjadi yang namanya sleep paralysis. Berikutnya yang ketiga adalah weton Sabtu Wage. Kenapa Sabtu Wage ini salah satu weton yang paling rawan sering mengalami yang namanya ketindihan ya, dikarenakan Sabtu Wage ini juga memiliki aura merah, yang mana ini salah satu menjadi kesukaan oleh makhluk astral. Dan juga ya sifat dari Sabtu Wage ini, dia itu kalau tidak menyukai sesuatu dia menjadi pemarah, namun demikian hanya sebentar. Tapi kalau hal ini sering terjadi atau sering sekali gak senang nesu walaupun hanya sebentar, ini pun juga sama seperti bikin gemes makhluk lain ya untuk mendekati. Nah, dia mendekatinya dalam keadaan Anda lemah ya. Lemahnya di sini adalah di mana posisi Anda sadar tapi kayak yang maksiut gitu loh, ngantuk mau tidur. Nah, itu sebenarnya Anda berada di gerbang gaib ya. Ya, hampir memasuki. Makanya ketika Anda diganggu makhluk halus ya, ketindihan, kenapa nggak bisa bergerak? Karena kalian ini dalam posisi lemah. Walaupun sudah baca doa, apapun sudah dibaca, kok tetap ya Mbak nggak bisa gerak ya? Ya karena Anda berada di alamnya. Beda lagi kalau Anda di dunia nyata, maka Anda yang bisa memenangkannya. Nah, itu alasannya kenapa kok dalam ketindihan atau kelindihan itu sulit sekali untuk menggerakkan tubuh atau keluar dari sesuatu yang membuat tidak bisa bergerak atau tidak bisa ngomong ya. Berikutnya adalah weton Rabu Kliwon. Nah, Rabu Kliwon ini adalah salah satu weton yang rawan juga ya mengalami sleep paralysis. Ini dikarenakan Rabu Kliwon itu tipe orang yang memikirkan segala hal ya. Ini apa-apa dipikirkan ya. Jadi kecemasan yang ada dalam dirinya atau memikirkan segala hal ya, itu bisa membuatnya terganggu kualitas tidurnya, kemudian terbawa dalam alam bawah sadarnya. Ini yang membuat Rabu Kliwon ini mengalami kelindihan atau ketindihan. Namun demikian tidak semua Rabu Kliwon ya sering mengalaminya. Karena apa? Bisa jadi dirinya terjaga ya. Kemungkinan sebelum tidur dia sudah membersihkan diri, membersihkan pikiran, membersihkan hati, semeleh bar ngono ndonga. Nah, kuwi sing membuat makhluk halus mau mengincar jadi tidak jadi karena dia sudah antisipasi terlebih dahulu. Dan berikutnya adalah weton Selasa Pahing. Nah, weton Selasa Pahing ini sebenarnya tidak ada masalah dengan psikologisnya ya, tapi ini ya diawali dengan sering mengalami jantung berdebar, kemudian susah tidur dan juga tubuh bergetar atau tremor ya. Nah, ini salah satu tanda-tandanya dia akan mengalami sleep paralysis. Namun demikian ya, untuk weton-weton yang saya sebutkan ini bisa jadi tidak mengalaminya sama sekali dikarenakan mungkin kelima weton ini sudah antisipasi sebelumnya. Jadi sebenarnya yang namanya sleep paralysis itu tidak terjadi tiba-tiba kalau saja Anda sudah mengantisipasinya ya. Ya, itu tadi bagi Anda yang beragama Muslim mungkin bisa mensucikan tubuh terlebih dahulu dengan berwudu, kemudian berdoa ya. Kemudian untuk agama yang lain barangkali sesuai dengan anjuran pemuka agamanya. Dan ini tips untuk panjenengan supaya tidak mengalami yang namanya kelindihan atau ketindihan. Ini ya, diusahakan Anda jangan tidur terlentang, karena ini yang paling sering terjadi adalah tidur dengan posisi terlentang. Jadi sebaiknya adalah miring ke kanan ya. Kemudian ketika Anda sudah mengalami ya dalam posisi ketindihan, diingat-ingat ini ya, maka
jangan berusaha menggerakkan tubuh karena itu akan sulit sekali. Yang pertama Anda lakukan adalah jempol kakinya digerakkan terlebih dahulu. Kalau sudah jempol kaki digerakkan, maka tubuh yang lainnya akan mengikuti sedikit demi sedikit. Nah, itu tadi nggih informasi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan dan saya mohon dukungannya bagi yang belum subscribe. Silakan subscribe Fitka Channel. Mudah-mudahan membawa berkah bagi panjenengan semua. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.